Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan wa siyamu 'alal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, jamaah Qiyamul Ramadan rahimakumullah. Di dalam 12 bulan kita tahu bahwa di bulan, mulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulqa'dah, ada satu bulan yang dinamakan oleh Allah Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan atau rajanya bulan. Maka di dalam Sayyidus Syuhur ada beberapa keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Keistimewaan yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di mana di bulan itu Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sebagai way of life, sebagai pandangan hidup kita. Apabila kita memegang teguh Al-Qur'an sebagai way of life, sebagai pedoman hidup kita, maka tentunya kita akan selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan sebagai petunjuk dan sebagai pembeda bagi umat manusia, supaya kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita dapat selamat dunia dan akhirat manakala kita menjalankan kehidupan kita ini di dunia berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah dalam bulan Ramadan ini senantiasa kita tilawatil Quran, membaca Al-Quran, baik itu di dalam solat kita maupun di luar solat kita. Kita diperintahkan oleh tilawatil Quran, membaca Al-Quran setiap hari. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, hiasi rumah kalian dengan membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan, adalah di mana di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Lailatul Qadar, di mana bulan Lailatul Qadar sebuah amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita beramal di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan malam yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Maka tentunya manakala kita ingin mencapai malam Lailatul Qadar, tidak hanya sekedar kita menjalankan Qiyamul Ramadan di malam-malam ganjil, tapi sejak di awal Ramadan kita istiqomah menjalankan Qiyamul Ramadan sampai akhir Ramadan, maka kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Timbul pertanyaan, kapankah malam Lailatul Qadar itu datang kepada kita umat yang beriman? Menurut Imam Al-Ghazali karamallahu wajhah, beliau mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan datang di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir. Malam ganjil adalah malam yang ke-21, malam yang ke-23,
malam yang ke-25, malam yang ke-27 dan malam yang ke-29. Tapi kita sebagai umat Islam tidak hanya mengincar malam-malam ganjil pada saat kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana 83 tahun pahala yang diberikan oleh Allah. Tidak banyak umat manusia yang hidup saat ini mencapai umur 83 tahun. Tidak banyak umat manusia pada saat ini mencapai umur 83 tahun. Kalau seandainya 40 tahun kita melakukan perbuatan dosa, 20 tahun kita melakukan perbuatan baik, maka tidak balance secara hitungan matematika, cara hitungan dagang, belum bisa amal dan perbuatan kita yang hanya 20% dapat menghantarkan kita ke Jannatun Naim, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan rahmat-Nya Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat qiyamul Ramadan rahimakumullah. Maka keistimewaan yang ketiga daripada sayyidus syuhur, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana amal perbuatan manusia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat manusia itu tahu kehebatan, keistimewaan di bulan suci Ramadan, maka setahun penuh umat manusia akan minta semuanya dijadikan bulan suci Ramadan. Karena di mana di bulan-bulan tersebut kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'muhu mustaqbilan. Perbuatan baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'iyan mustajabah. Segala doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunuban maghfirah, dan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan daripada sayyidus syuhur, kehebatan bulan suci Ramadan. Keistimewaan yang keempat di bulan suci Ramadan, kita umat Islam diperintahkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Siyamur Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan suci Ramadan ini Allah mewajibkan berpuasa ada hanya orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang beragama Islam diwajibkan oleh Allah berpuasa. Maka Allah mengawali dengan kalimatun nida, kalimat panggilan, hai orang-orang yang beriman. Kalau tidak merasa beriman, maka tidak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah memberitahukan kepada kita bahwa puasa Ramadan yang kita lakukan ini adalah pahalanya tidak diberitahukan oleh Allah sedikit pun dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Pasti diberitahukan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah misalnya 27 rakaat yang diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah misalnya kita keluarkan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan 700 kali lipat, diberitahukan oleh Allah amal sedekah. Haji misalnya kita melaksanakan haji di bulan haji, maka tidak lain pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan ibadah Siyamur Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, tidak diberitahukan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah menegaskan kepada kita dalam sebuah hadits qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu, kata Allah, untukku dan aku akan yang berikan pahala kepada kalian. Tidak diberitahukan berapa banyak pahala yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa.
Maka dengan berdatangnya bulan suci Ramadan, kita sebagai umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man dukhul fi Ramadan, man fariha bi dukhuli syahri Ramadan, harramallahu jasadahu ala niran. Kata Rasulullah, barang siapa yang senang, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka harramallahu jasadahu ala niran. Allah mengharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Kita senang saja sudah diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul qiyam Ramadan rahimakumullah. Mudah-mudahan keistimewaan di bulan suci Ramadan ini kita dapat mengaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga pada akhirnya kita sebagai hamba yang muttaqin, hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimasukkan, dikategorikan oleh Allah menjadi hamba yang muttaqin, dimasukkan dalam surga Jannatun Naim. Mudah-mudahan sekelumit mau'izatul hasanah yang saya sampaikan ini senantiasa semakin menggugah di awal bulan suci Ramadan ini. Kita semakin meningkatkan tilawatil Quran, kita semakin beramal sebaik-baiknya, seakan-akan kita hidup di bulan Ramadan ini saja. Yang terakhir, kita sebagai umat Islam, umat yang beriman kepada Allah, marilah kita berpuasa sesuai dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wallahu samiun alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.